Rajaku, Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Kita mau bangkit berdiri. Katakan, Kau yang terindah, Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan, Kau yang termanis dalam hidup ini, di dalam hidup ini. Ku jumpa Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Raja. Katakan, ku sembah Kau, haleluya. Ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, sedalutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Raja. Haleluya. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Semua lidah kan mengaku, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Sekali lagi, katakan, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Ku berikan sorak-sorai bagi Dia. Haleluya, haleluya Tuhan, haleluya, haleluya.
Yesus. Kami percaya semua lutut akan bertelut Tuhan, semua lidah akan mengaku Tuhan, menyembah Engkau Yesus Allah Tuhan Raja kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sebagaimana kami ada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mau memuji-Mu, kami mau bertelut, kami mau menyembah Engkau Tuhan Yesus. Ada Engkau di tengah-tengah kami Tuhan, Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Lawati kami Tuhan, lawati kami Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu. Haleluya, ubahkan kami Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, pagi hari ini ada kemenangan di tempat ini Tuhan Yesus. Pagi hari ini ada pemulihan di tempat ini Tuhan Yesus. Pagi hari ini ada kesembuhan di tempat ini Tuhan Yesus. Pagi hari ini ada kekuatan yang daripada Engkau di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, karena Engkau mempunyai kerajaan surga Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sebentar kami mau memuji menyembah Engkau Tuhan Yesus. Dan kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kuasai ruang hati kami Tuhan, kuasai ruangan gereja ini Tuhan Yesus. Dan kami mau serahkan Tuhan kehidupan kami seluruhnya dalam tangan-Mu. Yang masih dalam perjalanan kamu tibakan Tuhan. Yang di rumah mungkin sedang sakit, sedang berbeban berat, Engkau melawat mereka Tuhan. Dan kami serahkan kehidupan kami semua dalam tangan-Mu. Berkati kami para pelayan-Mu, berkati semua yang terlibat Tuhan pada pagi hari ini. Berkati firman-Mu saat diberitakan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala doa sembah yang kami serahkan dalam nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami ucap syukur. Semua yang percaya katakan, berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Silakan duduk. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Kami percaya semua baik yang Kau beri dalam hidup kami Tuhan Yesus. Semua baik yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Katakan, dari semula Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah, rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang tak Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Katakan, dari semula telah Kau teriakkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik,
berbuah di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat. Kau jadikan hidupku. Sekali lagi katakan semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik. Haleluya, 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 haleluya. Saudara-saudaraku, berkatakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Apa yang Tuhan Yesus perbuat dalam kehidupan kita semuanya baik. Amin. Kita mau bangkit berdiri. Kita mau memuji menyembah Dia. Haleluya. Ya, kita mau bersuka cita. Nyanyi glory bagi Dia. Yo, angkat suaramu. Katakan nyanyi glory. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan, mari serukan, katakan. Mari serukan, hey, hey, oh mari serukan, hey, hey, Raja. Mari serukan, hey, hey, Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Yo, kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan mari serukan. Mari serukan, hey, serukan, hey, Yesus Raja. Oh mari serukan, hey.
merasa bahagia. Bahagia bila kita menyembah Dia, kita akan merasa sukacita. Bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Katakan, kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Lebih meriah lagi. Ku diberi kuasa. Diberi kuasa Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah. Dipakai kuasa Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, jadi lawanku. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Katakan, diberi kuasa Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Takkan kuasa Raja mulia. Bila Allah akan bersamaku, siapa jadi lawanku? Besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sungguh besar, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Raja. Jemaat saja bernyanyi, katakan. Besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus. Masih Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Kau perisai hidupku. Berdiri dengan iman,
terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya, berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Silakan duduk. Kita akan memberikan persembahan. Kita mau berdoa untuk persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji menyembah-Mu Tuhan Yesus. Sebentar kami mau memberikan persembahan Tuhan. Biarlah ini menjadi persembahan yang terbaik Tuhan Yesus. Berkati kami semua Tuhan. Berkati yang belum bisa memberi juga Tuhan Yesus. Dan kami serahkan persembahan ini Tuhan Yesus. Biarlah berguna bagi pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Persembahan dijalankan. Kau diberi kuasa. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki-Mu. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki-Mu. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Saudara-saudaraku, kita sudah diberi kuasa oleh Tuhan Yesus untuk mengalahkan musuh-musuh kita. Kita sudah diberikan kuasa oleh Tuhan Yesus untuk menginjak-injak musuh kita. Kita mau serahkan kehidupan kita seluruhnya dalam Tuhan Yesus. Haleluya.
kita mau bangkit berdiri dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan, dalam kekudusan-Mu. Katakan, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Engkau yang layak, terima pujian kami Tuhan, terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Katakan, dengan segenap hati kami Tuhan, dengan segenap jiwa kami Yesus. Haleluya. Dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan, dalam kekudusan-Mu. Ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak, terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Engkau yang layak, terima pujian, hormat
selamanya. Sekali lagi, Engkau Allah yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau yang bertata di tempat yang maha tinggi. Pagi ini hadir di tengah-tengah umat-Mu. Engkau memberkati kami dengan firman-Mu. Sebelum kami makan minum tubuh dan darah Yesus yang menjadi kekuatan bagi kami, bahkan jaminan bagi kami untuk mendapat hidup yang kekal. Sebab itu Tuhan, terimalah pujian kami, terimalah hormat kami. Hanya Engkau yang patut dipuji, ditinggikan, diagungkan, dimuliakan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan dengar firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan lewat hamba-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan pagi hari ini. Urapi umat-Mu pagi hari ini. Urapi kami semua dengan urapan yang baru. Sehingga setiap ayat baris firman Allah menjadi remah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman Allah. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Kita boleh sampai di penghujung tahun 2021. Tinggal kurang lebih 3 minggu lagi kita akan tinggalkan 2021 untuk masuk di tahun yang baru.
Pagi hari ini saya beri judul firman Tuhan, memilih yang tepat. Memilih yang tepat. Memilih bukanlah hal yang mudah. Sebab kalau kita salah pilih, saudaraku sekalian, kita akan menyesal selama-lamanya. Nah, sebab itu mari kita mau memilih yang tepat sebelum kita masuk di tahun 2022. Saya kalau beli sepatu, saudaraku sekalian, yang pertama saya pilih adalah modelnya. Karena sepatu kan banyak model. Ada yang ujungnya lancip, ada yang bulat, saudaraku sekalian. Jadi saya cari dulu kira-kira modelnya yang saya suka, yang kayak apa. Setelah itu, saudaraku sekalian, saya akan lihat nomornya. Saya pakai sepatu nomor 40. Ya. Jadi selain model, kita perhatikan nomornya. Ya, apalah arti model yang bagus, tapi nomornya nggak cocok, nggak nyaman dipakai, saudaraku sekalian. Ya, jadi setelah kita memilih model, kita memilih nomor. Dan yang terakhir warnanya, karena sepatu kan banyak warna. Dulu sepatu paling warnanya hitam, coklat, putih. Tapi sekarang ini saudara, warna sepatu itu macam-macam. Ya. Selain warna hitam, warna coklat, warna putih, ada warna abu-abu, ada warna biru dongker, saudaraku sekalian. Bahkan ada warna merah. Saya ngelihat sepatu warna merah, saudaraku sekalian merinding. Ya. Ada yang warna orange, ada yang warna marun, macam-macam tuh saudaraku sekalian. Ya. Tapi ketika kita sudah memilih dengan tepat, maka kita akan nyaman memakai sepatu itu. Nah, demikian juga saudaraku sekalian dalam kehidupan kita ini. Ya. Karena pilihan itu yang akan menentukan perjalanan hidup kita selanjutnya. Itulah sebabnya kita mau baca di dalam kitab Ulangan patsalnya yang ke-30. Kitab Ulangan patsalnya yang ke-30. Ayatnya yang ke-19. Ini adalah pesan Musa kepada umat Israel. Ulangan patsal 30 ayatnya yang ke-19, demikian firman Tuhan. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Sekali lagi, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Inilah pesan Musa kepada umatnya Israel sebelum mereka memasuki tanah Kanaan. Kenapa Musa berpesan demikian kepada umat Israel? Karena Musa nggak masuk ke tanah Kanaan, saudara sekalian. Sebab itu dia berpesan, pada hari ini umat Israel disuruh pilih. Sebab kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Maka Musa berkata, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau
maupun keturunanmu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apa yang menyebabkan Musa nggak masuk? Padahal dia pemimpin. Nah, ini yang paling kami takutkan sebagai pemimpin-pemimpin rohani. Jangan sampai seperti Musa. Dia yang membawa umat Israel dari negeri Mesir menuju tanah perjanjian Kanaan. Tapi sayang Musa sendiri tidak masuk, saudaraku sekalian. Nah, apa yang menyebabkan Musa tidak masuk ke tanah perjanjian atau tanah Kanaan? Mari kita buka kitab Bilangan. Kitab Bilangan patsalnya yang ke-20. Kitab Bilangan patsalnya yang ke-20. Mulai ayat 6 saya baca. Bilangan patsal 20 ayat 6. Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan. Lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Ayat 7. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaat di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? 11. Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali, maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Ayat 12. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku, dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaat ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Rupanya saudaraku sekalian, penyebab Musa tidak masuk ke tanah Kanaan karena saudaraku sekalian sungut-sungut, karena saudaraku sekalian ketidakpuasan umat Israel terhadap kepemimpinan Musa. Jadi ketika mereka sudah keluar dari negeri Mesir, mereka tiba di padang gurun. Nah, saudara tahu bagaimana kondisi padang gurun itu? Selain cuacanya panas terik, saudaraku sekalian, angin kencang, itu yang menyebabkan umat-umat Israel yang sedang berada di padang gurun itu kehausan. Akibat mereka kehausan, mereka marah sama Musa sebagai pemimpin mereka. Mereka berkata, Musa, mengapa engkau membawa kami ke padang gurun ini? Ketika kami berada di negeri Mesir, kami bisa makan dengan kenyang, kami bisa minum dengan puas. Tetapi sekarang di padang gurun ini tidak ada air yang dapat kami minum. Apakah engkau ingin membunuh kami di padang gurun ini? Nah, Musa sebagai seorang pemimpin, saudaraku sekalian, mendengar keluh kesah umatnya. Tentu saja saudaraku sekalian, dia merasa
dongkol. Dia merasa kenapa sih umat ini selalu bersungut-sungut? Kenapa sih umat ini nggak mau sabar? Lantas ayat 6 ini berkata dalam Bilangan pasal 20 ayat 6, pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan. Kita tahu ketika umat Israel berada di padang gurun, saudaraku sekalian, mereka membuat tempat ibadah namanya kemah Musa yang sifatnya bongkar pasang. Jadi ketika mereka tiba di satu tempat, mereka pasang itu kemah. Nah, saudara tahu kemah bukan? Kalau orang-orang berkemah kan begitu. Mereka bawa kemah, mereka pasang. Tapi setelah mereka mau menuju ke tempat yang lain, itu kemah dibongkar. Nah, begitu juga kemah Musa. Kemah Musa itu tempat di mana umat-umat Israel, saudaraku sekalian, mendengarkan firman Allah yang disampaikan oleh Musa. Nah, maka pergilah Musa ke kemah ini, kemudian dia melihat kemuliaan Tuhan. Umat Israel yang melihat Musa di kemah itu, Musa melihat kemuliaan Tuhan. Kemudian ayat 7, Tuhan berfirman kepada Musa. Jadi di tengah-tengah kemuliaan Allah itu Allah berfirman. Apa firman Allah kepada Musa? Ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat serta ternaknya. Jadi ketika Musa menyampaikan keluhan umat Israel kepada Allah, Allah katakan kepada Musa, kamu ambil tongkatmu dan kumpulkan umat Israel di depan kemah supaya mereka melihat kuasa Allah. Di depan itu ada bukit batu. Kemudian saudaraku sekalian, firman Tuhan datang kepada Musa supaya dia mengambil tongkat itu. Ya. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Jadi Allah perintahkan kepada Musa untuk mengambil tongkat, kemudian berkata kepada bukit batu itu. Berkata kepada bukit batu itu supaya bukit batu itu mengeluarkan air untuk umat Israel yang sedang kehausan. Rupanya saudaraku sekalian, karena manusia, Musa kan manusia sama seperti saudara dan saya, ada rasa dongkol, ada rasa jengkel kepada umatnya yang terus protes, terus nggak puas, terus komplain kepada Musa. Akhirnya Musa ambil tongkat, saudaraku sekalian. Dia pukul itu bukit batu. Padahal Allah katakan, kamu hanya mengucapkan perkataan. Tapi karena Musa dongkol, Musa jengkel, saudaraku sekalian, Musa kesel. Dia pukul itu bukit batu dengan tongkatnya 2 kali. Keluarlah air. Maka umat Israel terheran-heran. Mereka katakan ini luar biasa pemimpin kita ini. Ya, mereka minum dengan sepuas-puasnya. Juga ternak-ternak mereka beri minum, saudaraku sekalian. Lantas apa yang terjadi? Ayatnya yang ke-10. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Ini membuktikan bahwa Musa marah, saudaraku sekalian. Ya,
Dia dongkol kepada umatnya yang bersungut-sungut. Hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Ayat 11. Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali, maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Ayat 12. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel. Itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaat ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Allah marah, saudaraku sekalian, kepada Musa. Sebab Musa hanya disuruh berkata. Tapi apa yang dilakukan oleh Musa? Memukul bukit batu itu dengan tongkatnya. Air keluar. Ya. Tetapi saudaraku sekalian, apa yang dilakukan Musa itu, dia mempermalukan Allah di depan umat Israel dengan tidak memperhatikan firman Allah. Saudara, sebab itu kalau kita dengar firman Allah, perhatikan apa yang firman Allah kehendaki dari hidup kita. Kan firman Allah kepada Musa berkata kepada bukit itu. Tetapi yang dilakukan oleh Musa memukul bukit batu itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, firman itu harus kita perhatikan dan kita lakukan dengan benar. Banyak orang, saudaraku sekalian, dia mendengar firman Allah tapi tidak fokus. Kemarin saya baca di grup MD. Ada yang pendeta yang mengeluh dan bertanya kepada ketua MD. Pak Ketua, gimana kalau mendengar firman Tuhan sambil memainkan handphone? Ini kan jadi tren sekarang ini. Pendeta di depan khotbah, dia di bangku main handphone. Apa itu hukumnya? Allah marah nggak? Kata hamba Tuhan ini, dia tanya sama ketua MD. Apa jawab ketua MD? Tuhan nggak marah. Kenapa Tuhan nggak marah? Lah, hamba Tuhannya sendiri begitu. Bangun tidur main handphone. Padahal saudaraku sekalian, sebagai hamba, sebagai pemimpin, hari-harinya harus dekat dengan Tuhan. Supaya dia bisa memimpin umatnya untuk sempurna sama seperti Tuhan sempurna. Ini yang terjadi bukan? Dengar firman Tuhan, tapi nggak pernah memperhatikan apa perintah firman Tuhan. Sebab itu saudaraku sekalian, kalau kita mau dengar firman Allah, siapkan hati kita baik-baik. Supaya kita tidak salah seperti Musa. Musa disuruh berbicara kepada bukit batu, dia pukul. Persoalannya kan sepele. Ya. Tetapi akibatnya Musa tidak masuk ke tanah Kanaan. Saudara, untuk kita mendapat kehidupan yang sejati, kita harus memperhatikan firman Allah dengan percaya
dan taat. Jadi firman Tuhan ini kita harus percaya dan kita harus taati. Ya. Karena di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 7, 2 Korintus pasal 5 ayat 7, Paulus berkata, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Hidup kita sebagai orang-orang percaya kepada Yesus, kita harus hidup dengan percaya, bukan melihat. Kebanyakan kita mau lihat dulu. Buktinya, faktanya, baru percaya. Padahal firman Allah ajarkan kita, mari kita hidup dengan iman, percaya. Sebab hidup percaya itu lebih hebat dari melihat. Karena apa yang kita lihat di dunia ini, semuanya akan lenyap. Apa yang kita lihat di dunia ini sifatnya sementara. Tetapi kalau kita hidup dengan percaya, saudaraku sekalian, itu sifatnya kekal. Haleluya. Ya. Itu sebabnya Allah marah sama Musa. Karena nggak percaya apa yang firman Allah katakan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari menyongsong tahun 2022 ini. Kita nggak tahu apa yang akan kita hadapi. Ya. Tapi yang jelas, saudaraku sekalian, kondisinya, keadaannya lebih berat, lebih sulit, lebih sukar, lebih menakutkan dari tahun 2021. Beberapa hari ini saya buka YouTube, gempa bumi di mana-mana, saudaraku sekalian. Di Sumatera Barat, Padang, di Jambi, di Sumatera Selatan, di Lampung, Selat Sunda, Jawa Barat, Sukabumi dan sebagainya, sampai ke Jawa Tengah, Kebumen, saudaraku sekalian, digoncang dengan gempa bumi. Jawa Timur, saudaraku sekalian, dan bukan cuma gempa bumi yang terjadi, banjir bandang, tanah longsor, waduh mengerikan, saudaraku sekalian. Ini belum masuk tahun 2022, ya. Sudah terjadi hal-hal yang menakutkan. Maka Musa berpesan kepada umat Israel sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan. Apa pesan Musa? Saudaraku sekalian, supaya mereka memiliki kehidupan agar mereka hidup. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari mengawali tahun 2020. Kita mau hidup dengan percaya. Kita mau hidup dengan iman. Sebab ketika kita hidup dengan percaya, kita akan melihat pertolongan Tuhan yang dahsyat. Kita akan melihat penyertaan Tuhan. Kita akan melihat perlindungan Tuhan. Sebab Yesus berkata, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi saudaraku sekalian, kita harus hidup dengan percaya. Karena orang yang hidup dengan percaya itu, saudaraku sekalian, akan melihat perkara-perkara yang besar. Daripada kita hidup dengan melihat fakta. Kalau saudara hidup dengan melihat, apa saudara nggak takut? Kalau lihat, bahkan ada ramalan dari BMKG, sekitar Natal, 25, 24, 25, 26, 27, akan terjadi tsunami yang tingginya 29 meter. Waduh, habis semua. Kalau itu
menimpa Jakarta, saudaraku sekalian, lenyap Jakarta dalam sekejap. Ya. Itu kalau kita hidup dengan melihat. Tapi kalau kita hidup dengan percaya, apapun yang terjadi, kita percaya Tuhan menyertai kita. Amin. Haleluya. Sebab itu saudaraku sekalian, mari kita mau hidup dengan percaya, bukan dengan melihat. Inilah dasarnya Musa berpesan kepada umat Israel. Supaya mereka mencari hidup, bukan kematian. Berkat, bukan kutuk. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, umat Israel itu 400 tahun menjadi budak di negeri Mesir. Maka Musa berkata kepada umat Israel, pilihlah kehidupan, karena kamu 400 tahun jadi budak di negeri Mesir. Tapi sekarang kata Musa, ketika kamu masuk di tanah Kanaan, maka kamu akan menjadi orang yang merdeka. Kamu akan memiliki ladang. Apakah itu ladang gandum, ladang anggur? Kamu akan membangun rumah. Kalau selama di Mesir mungkin mereka nggak punya rumah karena budak. Maka ketika mereka tiba di Kanaan, Musa katakan, engkau akan membangun rumah. Dan engkau akan tinggal dengan damai sejahtera. Engkau akan mengusahakan tanahmu. Engkau akan membuka ladang gandum, ladang anggur. Dan engkau akan memiliki pemerintahan. Sebab itulah Musa berkata, pilihlah kehidupan, bukan kematian. Bukankah di dalam Alkitab katakan bahwa rancangan Tuhan bagi saudara dan saya adalah masa depan yang penuh pengharapan. Allah tidak pernah merencanakan hal-hal yang jelek di dalam kehidupan kita. Allah rancangkan rancangan masa depan yang penuh pengharapan. Persoalannya bagaimana supaya kita bisa menikmati masa depan yang penuh pengharapan. Bagaimana supaya kita bisa menikmati janji Allah. Pilihlah kehidupan, jangan kematian. Ini pesan Musa, saudaraku sekalian, kepada umat Israel. Kita ini kan Israel rohani. Ya. Nah, sebab itu mari kita mau perhatikan pesan Yesus. Apa yang Yesus pesankan kepada gereja akhir zaman, yaitu saudara dan saya? Mari kita buka Injil Yohanes pasalnya yang ke-6. Injil Yohanes pasalnya yang ke-6. Haleluya. Injil Yohanes pasalnya yang ke-6. Ayatnya yang ke-53. Yohanes pasal 6 ayat 53. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Perhatikan ayat ini, saudaraku sekalian. Ini pesan Yesus kepada gereja Tuhan di akhir zaman. Ini pesan Yesus kepada saudara dan saya pagi hari ini. Sebelum kita makan dan minum perjamuan kudus, apa kata Yesus tentang perjamuan kudus? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu.
Apa maksud perkataan Yesus ini? Ya. Yesus berkata, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Bukankah kita sekarang ada di rumah Tuhan? Bukankah barusan tadi saudara berdiri bertepuk tangan memuji Tuhan? Itu membuktikan bahwa saudara dan saya hidup. Tapi Yesus katakan kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu nggak punya hidup. Nah, hidup apa ini? Di dalam bahasa asli Alkitab kata hidup itu, saudaraku sekalian, yang pertama dipakai kata bios. Bios itu bergerak. Kita semua sekarang bergerak, bukan? Ya. Maka dari kata bios ini muncul kata bioskop. Sekarang udah hampir hilang bioskop. Dulu saudaraku sekalian, hiburan favorit bioskop. Bioskop itu gambar hidup. Gambar yang diputar. Maka saudara akan melihat sebuah cerita. Nah, yang kedua, ini yang dimaksud oleh Yesus. Hidup ini bukan bios, tapi zoe. Nah, kata zoe ini, saudaraku sekalian, artinya hidup yang kekal. Hidup yang berkualitas. Hidup yang penuh dengan kemuliaan Allah. Waktu Adam dan Hawa sebelum mereka jatuh dalam dosa, kalau saudara lihat, ya, digambarkan Adam dan Hawa di Taman Eden tanpa busana. Telanjang. Tetapi Adam tidak pernah merasa telanjang. Demikian juga Hawa, dia tidak pernah merasa telanjang. Jadi mereka, saudaraku sekalian, berjalan di Taman Eden kian kemari tanpa busana, saudaraku sekalian. Tapi mereka nggak merasa malu. Itulah kemuliaan Allah. Haleluya. Iya. Makanya saudara perhatikan, ketika seseorang lahir ke bumi ini, saudara pernah lihat bayi lahir dengan pakaian lengkap? Enggak ada. Kalau mungkin ada seorang ibu yang melahirkan bayi dengan pakaian lengkap, semua akan lari pontang-panting, saudaraku sekalian. Ya, karena enggak pernah ada. Selalu bayi kalau lahir dengan polos, dengan telanjang, enggak punya apa-apa. Nah, ketika Adam dan Hawa belum jatuh dalam dosa, mereka dalam kondisi penuh kemuliaan. Tapi ketika mereka melanggar firman Allah, baru mereka sadar, aduh, kita telanjang. Adam cepat-cepat cari daun ara, dia tutup ketelanjangannya. Demikian juga Hawa, dia lari cepat-cepat cari daun, tutup. Nah, Yesus katakan kalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak memiliki hidup di dalam dirimu. Artinya hidup kita ini cuma seperti bios. Bergerak ke sana kemari, beraktivitas. Tapi saudaraku sekalian, tidak ada kualitas hidup kita. Makanya manusia di luar Yesus, saudara lihat bagaimana kualitas hidupnya. Beda dengan orang yang, saudaraku sekalian, makan tubuh dan darah Yesus. Kelihatan kualitas hidupnya berbeda. Dan itu jaminan bagi saudara dan saya. Ketika kita makan perjamuan kudus dengan benar, kita akan mendapat hidup yang sejati, hidup yang sebenarnya. Bukan hidup seperti yang kita lakukan sekarang ini.
Cuman bergerak ke sana kemari, saudaraku sekalian. Tapi akhirnya binasa. Nah, hidup yang kekal, hidup yang berkualitas itu hidup yang bagaimana? Mari kita baca Wahyu pasal 21. Kitab Wahyu pasal 21. Kitab Wahyu pasal 21 ayat 3 mulai. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihat, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Jadi waktu saya baca ayat ini, saya langsung ingat Adam dan Hawa di Taman Eden. Adam dan Hawa di Taman Eden bersama-sama dengan Allah. Oh, mereka selalu bersama-sama dengan Allah. Itu sebabnya, saudaraku sekalian, Adam menikmati apa yang Allah miliki. Luar biasa. Adam hidup dengan damai, sejahtera, sukacita, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir, saudaraku sekalian. Mereka hidup dengan damai sejahtera. Nah, ayat ini katakan demikian. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Ayat 4. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mereka. Dan maut tidak ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Haleluya. Inilah hidup yang dikatakan Zoe. Inilah hidup yang kekal. Inilah hidup yang berkualitas, di mana tidak ada lagi air mata. Di dunia ini, hari ini kita bisa ketawa terbahak-bahak. Sebentar lagi kita nangis sampai matanya bengkak. Di dunia ini, saudaraku sekalian, penuh dengan berbagai macam penderitaan. Oh, manusia menderita karena bencana alam. Manusia menderita karena penyakit. Manusia menderita, saudaraku sekalian, dengan berbagai hal. Tetapi firman Allah katakan, ketika kita makan dan minum tubuh dan darah Yesus, maka kita akan mendapat hidup yang kekal, di mana tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi maut, tidak ada kematian, tidak ada lagi perkabungan. Di dunia ini setiap hari kita lihat bendera kuning. Ya, itu menunjukkan bahwa dunia ini penuh dengan perkabungan. Dan saudaraku sekalian, dikatakan tidak ada lagi ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu telah berlalu. Lewat ayat ini saya ingin membuka mata rohani saudara. Untuk saudara mengimani perjamuan kudus. Berulang-ulang saya katakan, jangan makan perjamuan kudus hanya sekedar tradisi. Tapi mari kita makan dan minum perjamuan kudus dengan iman. Sebab tadi Paulus katakan dalam 2 Korintus 5 ayat 7, kita hidup oleh iman, bukan oleh penglihatan. Sebab segala sesuatu yang kita lihat itu akan lenyap, akan berlalu. Tapi ketika kita mengimani firman Allah itu sifatnya kekal. Haleluya. Ya. Jadi saudaraku sekalian, hidup yang dimaksud oleh Yesus itu adalah hidup yang berkualitas.
kita memiliki hidup yang penuh dengan kemuliaan dan sifatnya kekal, tidak pernah lenyap selama-lamanya. Maka Musa berpesan kepada umat Israel secara jasmani, sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan, pilihlah kehidupan supaya kamu hidup. Ingat, 400 tahun kamu jadi budak di negeri Mesir, tapi besok engkau akan sampai tiba dan menginjak tanah Kanaan. Hidupmu akan berubah. Sama seperti kitab Wahyu ini. Yang lama berlalu. Engkau bukan lagi budak, tapi engkau adalah bangsa yang merdeka. Engkau akan menanami ladangmu dengan kebun anggur yang berbuah. Engkau akan mengerjakan ladangmu menjadi ladang gandum yang berlimpah-limpah. Engkau akan membangun rumah dan tinggal dengan damai sejahtera. Begitu juga bagi gereja Tuhan Israel rohani, yaitu saudara dan saya. Yesus berkata, Dia akan tinggal di tengah-tengah umatnya. Dan saudaraku sekalian, Ia akan menghapus segala air mata. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak ada perkabungan. Tidak ada ratap tangis atau duka cita. Segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Luar biasa, saudaraku sekalian. Oleh sebab itu, Musa berkata, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup. Haleluya. Kita nggak tahu apa yang akan kita hadapi tahun 2020. Tapi pagi hari ini kita mau katakan, Tuhan, saya mau pilih kehidupan. Oh Tuhan, biarlah perjamuan kudus di akhir tahun 2021 ini menjadi kehidupan yang berkualitas dalam hidup kami. Haleluya. Itulah rencana Allah bagi gereja Tuhan akhir zaman ini. Sebab itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari pagi hari ini kita mau makan dan minum perjamuan kudus dengan iman. Haleluya. Maka saudara akan nikmati kehidupan itu. Sampai kita berjumpa dengan Yesus, kekasih jiwa kita. Haleluya. Saudara mau hidup dengan iman? Saudara mau percaya bahwa tubuh dan darah Yesus akan mendatangkan hidup kekal? Bahkan kalau saudara baca dalam Injil Yohanes pasal 6, barang siapa makan dan minum tubuh dan darahku, aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Semua orang yang makan dan minum perjamuan kudus dengan iman, ketika Yesus datang, mereka akan dibangkitkan mendapat tubuh kemuliaan. Saya harap lewat beberapa ayat ini membuka mata rohani kita. Betapa pentingnya perjamuan kudus dalam hidup kita. Jangan sekali-sekali meninggalkan perjamuan kudus. Haleluya. Karena di dalamnya ada jaminan kita akan mendapat hidup yang kekal. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan siapkan hidup kita untuk makan tubuh dan darah Yesus. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Haleluya. Para pelayan perjamuan kudus mempersiapkan diri. Mari pemain musik. Haleluya. Puji Tuhan. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Yesus
telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur akan selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur lama-lamanya. Dia Yesus telah mati. Sementara saudara menyanyikan, mari kita pandang Yesus dengan pandangan mata rohani. Mari kita mau mengimani perjamuan kudus. Musa berkata, pilihlah kehidupan supaya kamu hidup. Yesus berkata, barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, dia akan mendapat hidup kekal. Oh, haleluya, 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 haleluya. Yesus, terima kasih. Yesus, haleluya. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur lama-lamanya. Bagi Dia, haleluya. Bagi Dia segala puji, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur lama-lamanya. Selama-lamanya. Lama-lamanya. Haleluya. 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 Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau telah menyediakan sarana bagi kami untuk kami menikmati kehidupan kekal, menikmati kehidupan yang berkualitas, menikmati hidup penuh dengan kemuliaan lewat perjamuan kudus,
Sebab itu kami bersyukur kepadamu pagi hari ini Tuhan. Di akhir tahun 2021 ini kami masih boleh menikmati perjamuan kudus. Kami masih diizinkan untuk makan tubuh dan minum darah Yesus, sehingga kami boleh mendapat kehidupan kekal, di mana tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi duka cita, tidak ada lagi musibah, tidak ada lagi hal-hal yang menakutkan, melainkan kami boleh menikmati damai sejahtera, sukacita bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa dalam sorga. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami tidak mengerti perjamuan kudus. Ampuni kami kalau kami tidak memahami perjamuan kudus. Ampuni kami kalau kami tidak makan minum dengan iman. Tapi pagi hari ini Tuhan, kami akan memilih kehidupan supaya kami boleh hidup. Sebab Engkaulah jalan dan kebenaran dan hidup. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kiranya perjamuan kudus menjadi berkat bagi kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang bimbang diteguhkan, yang hilang harap mendapat pengharapan. Terima kasih Bapa. Ampuni segala dosa salah kami, supaya kami tidak berdosa terhadap tubuh dan darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima perjamuan kudus. Haleluya. Amin. Salibnya selama mulia. Salibnya.
angkat roti dengan tangan kanan kita. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sesudah itu kita mengangkat cawan yang berisi air anggur, melambangkan darah Yesus yang menyucikan dosa saudara dan saya. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Syukur Yesus karena kasih-Mu. Syukur Yesus. Haleluya. Yesus Kristus, kami terima perjamuan kudus. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Haleluya. Haleluya. Sebab dia hidup, ada hari esok. Saudara yang mau melaksanakan firman Tuhan, silakan saudara lakukan dan persembahan dijalankan. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak
berarti sebab dia hidup, sebab dia hidup, sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Jangan takut, karena aku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Tuhan memberkati persembahan saudara. Sebelum kita dengar pengumuman dari Bapak Parulian, pada kesempatan pagi hari ini saya ingin menyampaikan hal yang berhubungan dengan Natal tahun 2021. Karena Natal tahun 2021 ini jatuh pada hari Sabtu. Jadi tanggal 25 Desember itu hari Sabtu. Itu sebabnya saya ingin pendapat jemaat Tuhan. Apakah kita akan merayakan Natal pada tanggal 25 hari Sabtu, atau kita mau gabung pada hari Minggunya, besoknya itu tanggal 26 hari Minggu. Ya. Karena Natal tahun ini masih diberlakukan PPKM, saudaraku sekalian, oleh pemerintah. Jadi ditambah lagi bahwa di Depok sekarang sedang diadakan percobaan, ya, berlakunya ganjil genap kendaraan. Itu juga mempersulit kita, saudaraku sekalian. Itu sebabnya saya mau minta pendapat jemaat, apakah tanggal 25 Desember itu kita tetap adakan ibadah, atau kita gabung pada hari Minggu tanggal 26 Desember. Saya minta pendapat dari sebelah kiri saya dulu. Mau bikin tanggal 25 atau digabung 26? Gabung. Siapa yang gabung angkat tangan? 26. Jadi sekaligus hari Minggu itu kita bikin ibadah Natal. Yang sebelah kanan bagaimana? Tanggal 25 mau bikin ibadah atau digabung tanggal 26 hari Minggu? Enggak ada suaranya. Angkat tangan yang mau gabung. Ya. Oke. Sekarang karena berlakunya ganjil genap, kita mau bikin acaranya pagi atau malam. Karena ganjil genap itu berlaku dari jam 12 siang sampai jam 6 sore, jam 18. Jadi kalau kita bikin pagi, saudara masih bebas. Bisa melewati jalan Margonda. Tapi kalau kita bikin malam, itu setelah jam ganjil genap, yaitu jam 19 atau jam 7 malam. Saudara mau bikin pagi atau mau bikin malam? Pagi. Pagi. Tetap kita bikin pagi, jam 7 pagi. Seperti biasa. Ya. Jadi ibadah Natal diadakan hari Minggu tanggal 26 Desember jam 7 pagi. Jadi tanggal 25 tidak ada ibadah Natal. Ya, sebab nanti akan datang Satgas COVID akan mengontrol semua kegiatan Natal, karena saya sudah dapat tembusan peraturan dari pemerintah diberlakukannya PPKM, dan kita berdoa supaya tidak terjadi apa-apa. Saudara, kalau dengar apa yang disampaikan oleh BMKG itu menakutkan, ya. Dan beberapa Natal yang pernah
kita lewatin, itu biasanya di bulan Desember ini banyak bencana, saudaraku sekalian. Kita berdoa supaya semuanya bisa berjalan dengan baik dan kita bisa menikmati berkat Natal. Amin. Haleluya. Nah, sekarang Bapak Parulian akan menyampaikan pengumuman rutin dari gereja kita. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, kita diberkati firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar menjadi kekuatan bagi kita. Firman Tuhan yang kita dengar menjadi rema dalam kehidupan kita. Kita doakan terus Bapak Gembala kita, walaupun usia lanjut, Tuhan pakai untuk menyingkap kebenaran firman Tuhan. Kita akan melihat ibadah kita 1 minggu ke depan. Kita sudah masuki minggu depan, minggu kedua di tahun 2021 ini. Untuk ibadah raya kita minggu depan yang pagi hari, song leadernya Saudara Vito, singernya Saudara DC dan Saudara Ida, pemain musiknya Bapak Yonatan, Saudara Jasper, Saudara Justin, Immanuel, penerima tamu atau pengawas prokesnya Ibu Yuni. Untuk sorenya, song leadernya Ibu Ina dan pengawas prokesnya adalah Saudari DC. Untuk ibadah kita 1 minggu depan, ibadah tengah minggu masih diadakan Zoom. Untuk ibadah wanita hari Selasa, ibadah doa bersama melalui Zoom. Untuk ibadah pemuda remaja diadakan hari Sabtu di gereja ini. Untuk ibadah sekolah minggu masih diadakan ibadah online. Untuk hari minggunya adalah Natal. Nanti mungkin setelah ibadah, setelah pengumuman ini nanti juga mungkin ada panitia Natal di sekolah minggu untuk mengumumkannya. Dan untuk ulang tahun minggu ini kami ucapkan selamat ulang tahun untuk Saudara Gilbert yang ulang tahun 3 Desember. Dan juga mungkin ada jemaat yang ulang tahun di minggu ini tidak tertera di warta jemaat. Kami juga mengucapkan selamat tahun. Terima kasih. Dan sekali lagi kepada Bapak Ibu yang mungkin pertama kali beribadah juga tempat ini, kami ucapkan selamat datang dan berkati kisah semuanya. Dan mungkin ada pengumuman tambahan dari panitia Natal sekolah minggu. Kami persilakan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya mewakili Sekolah Minggu GPDI Efrata ingin mengumumkan bahwa minggu depan kami akan mengadakan ibadah perayaan Natal Sekolah Minggu secara tatap muka di gereja jam 11 siang sampai jam 12 siang. Hanya 1 jam ibadahnya dengan tema Aku Berani Tampil Beda, dengan subtemanya Ayub 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Tujuan kami memilih tema dan subtema ini adalah supaya anak-anak sekolah minggu GPD Efrata tetap berani tampil beda di tengah teman-teman yang mungkin merasa kesulitan atau kesusahan saat mengalami sekolah dari rumah dan ibadah dari rumah. Tapi kami percaya bahwa anak-anak sekolah minggu GPD Efrata boleh terus berani tampil seperti emas dan berbeda dari teman-teman yang lain. Nah, karena keterbatasan ruang, tempat, dan waktu di tengah pandemi seperti ini, kami memiliki beberapa peraturan untuk anak-anak sekolah minggu. Yang pertama, anak-anak sekolah minggu dan semua guru-guru sekolah minggu wajib menggunakan masker selama ibadah sampai selesai ibadahnya. Begitu juga para pelayan petugas hari Minggu besok. Terus, membawa baju ganti bagi anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu yang menggunakan ojek online. Jadi memakai baju sekolah Natal sekolah minggunya di gereja dengan dress code merah atau hijau. Untuk kelas Daud boleh didampingi tapi hanya 1 orang, hanya mama atau papanya, tidak boleh mama dan papa. Untuk kelas Daniel, Gideon, dan Tunas Remaja tidak boleh didampingi, hanya diantar sampai depan gereja.
Untuk itu kami memohon dukungan doa bagi para jemaat GPD Efrata supaya acara ibadah Natal ini boleh berjalan dengan baik dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sekian pengumuman dari sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Masih ada? Ya, silakan pemuda. Shalom, puji nama Tuhan. Saya Ketua Pemuda GPD Efrata ini mengumumkan untuk tanggal 18 Desember pemuda akan mengadakan Natal bersama. Untuk itu saya sebagai ketua juga membutuhkan bantuan untuk jika jemaat Bapak Ibu sekalian mau membantu pelayanan pemuda, boleh menghubungi saya, Seren atau Erat. Dan untuk saya mengundang semua pemuda GPDI Efrata, pemuda remaja semuanya untuk datang menghadiri ibadah Natal pemuda untuk tanggal 18 Desember. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Masih ada? Wanita? Nggak ada? Pria? Prianya sudah banyak pulang ke rumah Bapak ini. Haleluya. Sudah tidak ada lagi? Mari kita bangkit berdiri, kita tamatkan ibadah pagi hari ini. Ku ingin menikmati. Tiap hari kita mau menikmati Yesus. Haleluya. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan. Haleluya. Seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak tak sebanding dengan Yesus kekasihku. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu kau berada. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kekekalan kemuliaan, dalam kekekalan kemuliaan, dalam kekekalan kemuliaan. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, oleh penyertaan Tuhan dari hari lepas hari, dari minggu lepas minggu, dari bulan lepas bulan, kami telah sampai di penghujung tahun 2021. Tuhan izinkan kami akan memasuki tahun 2022 yang penuh dengan misteri, yang kami tidak tahu apa yang akan kami hadapi, apa yang akan terjadi. Tapi pagi hari ini kami mengimani firman Allah, sebab hidup kami hidup oleh percaya
bukan karena melihat. Sebab itu Tuhan, kami mau memilih kehidupan supaya kami hidup. Dan pagi hari ini kami sudah menerima tubuh dan darah Yesus yang memberikan jaminan bagi kami untuk kami memiliki hidup yang kekal, hidup yang berkualitas, hidup yang penuh dengan kemuliaan, sama seperti Engkau mulia adanya. Terima kasih Bapa dalam surga. Jemaat Tuhan yang sudah hadir pagi hari ini, Tuhan memberkati, karena itulah janji-Mu. Sebab itu berkatilah usaha umat-umat-Mu, berkatilah pekerjaan umat-umat-Mu, berkatilah keluarga umat-umat-Mu, berkatilah pelayanan umat-umat-Mu, berkatilah kesehatan umat-umat-Mu. Dengan berkat Tuhan kami boleh memuliakan Engkau. Umat Tuhan yang sudah melakukan firman Allah, mengembalikan milik Tuhan, korban tatangan, korban ucapan syukur, pembangunan rumah Tuhan, diakonia, apapun yang kami perbuat untuk Tuhan. Karena kami tidak dapat membalas kasih-Mu Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu. Engkau telah mengorbankan diri-Mu, mati di kayu salib, supaya kami yang binasa mendapat hidup yang kekal. Sebab itu Tuhan, berkatilah umat-Mu yang sudah melakukan firman-Mu. Kami berdoa buat seluruh pelayan Tuhan yang terlibat pagi hari ini. Tuhan memberkati, baik berkat jasmani terlebih berkat rohani, sehingga kami semakin setia, semakin taat, semakin mengasihi Engkau lewat apa yang Tuhan sudah percayakan dalam pelayanan kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat Saudara Gilbert yang berulang tahun. Tuhan tambahkan kesetiaan, ketaatan, takut akan Tuhan. Karena di tangan kanan-Mu umur panjang, di tangan kiri berkat yang limpah. Hamba berdoa buat umat-umat Tuhan yang tidak sempat hadir pagi hari ini. Hamba tidak tahu keberadaan mereka, tapi Engkau Maha tahu. Sebab itu lawatilah mereka Tuhan. Yang sakit sembuhkan, yang lemah kuatkan, yang bimbang teguhkan, yang hilang harap berikan pengharapan. Engkaulah satu-satunya pengharapan kami. Kami berdoa buat rencana Natal, baik sekolah minggu, juga pemuda remaja, bahkan perayaan Natal umum yang akan kami adakan pada tanggal 26 Desember, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya kami boleh dapat melaksanakan perayaan Natal dengan damai sejahtera sukacita dari Allah. Sebab itu kami berdoa Tuhan, Tuhan memberikan cuaca yang baik, Tuhan memberikan kondisi keamanan yang baik, Tuhan berikan cuaca yang baik, sehingga kami boleh menikmati berkat Natal. Terima kasih Bapa dalam sorga. Sebentar kami berpisah satu dengan yang lain, kembali ke rumah kami masing-masing, tapi Yesus tidak pernah berpisah dengan kami. Khusus pagi hari ini kami mau berdoa buat Ibu Sinaga. Puji Tuhan, Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Kami boleh melihat perkembangan dari kesehatan Ibu Sinaga. Tuhan telah pulihkan. Itu sebabnya Tuhan kami terus berdoa, Tuhan sempurnakan kesehatannya, supaya dia boleh kembali beribadah dan melayani Engkau. Terima kasih Bapa dalam sorga. Terpuji nama-Mu sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tamatkan ibadah, kami terima berkat Allah. Sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pulanglah ke rumah saudara masing-masing dan bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Rohul Kudus terus menyertai kami mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tamatkan ibadah, kami terima berkat Allah. Yang percaya katakan amin.